Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min ahli sidqi wal mubarak. Faqala Allah ta'ala fi ayatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayatan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fi sabilillah. Qala rabbi a'udzu wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah saat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon kabarnya aman. Segitu biasanya. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh, pengurus LKM, jamaah semuanya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas, kesempatan istimewa, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di hari Ahad, di akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita tadi menjadikan kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, jiwa kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan juga keyakinan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang kita bisa jalani dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir hidup. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di pekan terakhir, tepatnya tanggal 24 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Insyaallah berdasarkan hitungan misal, berdasarkan hilal nanti, mudah-mudahan kita akan melaksanakan ibadah saum di tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan insyaallah kemungkinan akan jatuh di hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2020. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah di momen ataupun di waktu terbaik kita agar kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan tahun 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita sebagai seorang muslim di ayat ke-193 surah Al-Baqarah, ayat yang mendasar hukum syariat saum Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang diseru kita semuanya adalah orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan bahwa puasa ini atas umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan juga kemampuan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang menjadi dasar dari disyariatkannya ibadah saum. Nanti kita akan bahas apa hukum dan hikmahnya dari ayat ini. Ayat ini mengajarkan
harus kita persiapkan dalam rangka menyambut tentang bulan Ramadan, yaitu tentang buku dan hikmah sholat Ramadan. Nah, kata Ramadan ini kita katakan pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lah, kata Ramadan ini bukan sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Nama Ramadan ini ditemukan atau diambil dari kata Ramadan ayat 145 ayat surah. Unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan berbeda antara yang hak dan yang benar. Kata Ramadan ini artinya Allah yang ngasih, karena diturunkan atau disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bukan kata yang direkayasa atau dirancang oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kata yang dirancang oleh para sahabat atau sahabat, tetapi Allah langsung yang menyebut kata Ramadan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Nanti kita bahas juga apa yang dimaksud dengan Ramadan pada hari ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Ramadan ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menaikkan level derajat ketakwaan kita. Lah kata-kata la'allakum tattaqun itu kalau dalam ilmu bahasa Arab disebutnya menteri mudhari, lagi disebut dari bahasa Arab ya. La'allakum tattaqun, la'allanya itu untuk tarozi, untuk harapan kami. Sangat mungkin untuk terwujud. Tarozi ada lagi harapan yang tidak terwujud, namanya tamanni. Nah, tarozi itu harapan yang sangat mungkin bisa kita wujudkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata ketakwaan ini ada level, ada derajatnya. Ya. Ada yang menyebut level ketakwaan itu seperti misalnya dalam ilmu tasawuf ya, seperti ada namanya al-abrar, orang yang hanya pikir untuk baik untuk dirinya sendiri. Ada yang muslim atau ihsan, orang yang bertakwa melakukan kebaikan untuk dirinya, tapi juga bukan untuk dirinya, tapi juga untuk orang. Ada lagi muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, sehingga kebaikan itu tidak pandang pada siapa, bahkan kepada makhluk yang lain selain daripada dirinya ataupun manusia. Nah ini muttaqin. Jadi memang setiap bulan Ramadan terbuka bagi kita untuk menaikkan level derajat ketakwaan kita. Yang selama ini kita mungkin ada di level 1, sangat mungkin kita nanti naik untuk di level 2. Kalau hari ini atau saat ini kita sudah berada pada level ketakwaan di level 2, mungkin sangat mungkin kita tidak bisa menaikkan level derajat ketakwaan kita di level 3 dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, ini kita mengingat sekalian mengingat saya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata siam ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu artinya menahan. Diartikan siam bermakna yang sama, menahan. Maksudnya menahan diri. Ya. Menahan diri ini sangat dekat maknanya dengan kesabaran. As-sabru itu juga harus nafs. Kalau kata dalam bahasa Arab, sabar, sabur, orangnya sabiri itu namanya habisun nafs, orang yang bisa menahan diri. Jadi puasa dengan sabar itu tipis kan ya. Orang yang berpuasa artinya dia berarti orang yang sabar. Orang yang bersabar artinya dia sedang berpuasa. Tipis sekali maknanya. Sabar dari apa? Sabar dari segala yang dilarang.
sabar dan segala hal yang tadinya boleh. Maka definisi puasa secara bahasa tadi al-imsak, as-shaum wa al-imsak. Maka kalau misalnya di masjid kita setelah selesai sahur itu ada yang mengingatkan imsak. Nah pas ketika mendengar kata imsak itu bukan berarti kita langsung dilarang makan, tapi itu sebagai tanda alarm bahwa kita sudah siap-siap untuk menahan diri. Yang tadinya boleh makan, masih boleh minum, ya masih boleh melakukan hal yang diperbolehkan. Pada saat ya ketika ada time sam itu kita sudah persiapan, prepare, sudah azan. Begitu berkumandang azan, di situ mulai. Makanya definisi yang dikemukakan oleh para ulama, ya, as-siyam wa al-imsak anil akli atau an-akli wa syurbi, menahan diri kita dari makan, minum, wa an-jami'il iftirat, dan semua yang membatalkan puasa. Kapan itu? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kesabarannya dibatasi. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak melakukan hubungan suami istri, sabar tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Waktunya hanya dibatasi sebatas min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar sampai ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ya Allah tuh dalam malam, bukan seperti puasanya orang dulu sama sekali tidak boleh makan minum dalam waktu 24 jam. Tapi kita hanya membatasi diri saja, yang tadinya boleh makan minum, begitu teringat kumandang azan sholat subuh kita sudah stop sampai nanti baru kita ketemu dengan azan maghrib, lalu kembali makan minum dan seterusnya. Nah ini harus sabar. Jadi puasa itu adalah menahan diri. Orang yang menahan diri jauh menjadi orang yang sabar. Ya. Karena itu tingkat kesabaran selama ketika kita di Ramadan ini mesti diuji sebagai semangat dalam kesabaran kita. Apakah hanya sabar dalam kaitan kita menahan dari makan minum saja, atau dari hal yang membatalkan puasa saja, atau kesabaran keseluruhan? Puasa kita mungkin diikuti dengan puasa makan, sehingga kemudian lisan kita berpuasa, maka tubuh kita berpuasa, itulah puasa yang nanti masuk ke dalam korban. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi hukum puasa ini sudah sangat jelas terkait dengan apa yang menjadi perintah Allah dalam ayat ini. Kutiba ayat itu, kutiba ayat itu kama kutiba al-ladina min qablikum. Ya sebagaimana telah diwajibkan kama furido atas umat-umat sebelum sekalian agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau yang berkaitan dengan hukum berarti ada 5. Mungkin kita sudah hafal. Ada rukun Islam. Rukun Islam. Nah, puasa juga termasuk rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan mengajar ibadah haji. Ya sebagaimana Rasulullah punya Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa nasum ramadan fa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila atau man istata'a ilaihi sabila. Jadi secara hukum jelas bahwa puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum Islam itu ada 5. Ada hukum taklifi, ada hukum wadai dalam ilmu sufi. Hukum taklifi jelas. 1, wajib. Apa itu wajib? Ketika dilaksanakan tanpa pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Wajib. Taklif yang pertama wajib. Wajib itu ada 2 juga. Ada wajib aini terkait dengan individu kita, ada juga wajib kifai, wajib fardu kifayah, wajib secara kolektif.
Kemudian ada sunnah, ada haram, ada makruh dan ada. Nah ini hukum Islam yang ini Kiai Jazuli wilayahnya. Nah puasa Ramadan ini masuk ke dalam hukum yang berkaitan dengan puasa. Maka setiap kita orang yang beriman, setiap kita orang muslim wajib untuk menunaikan kewajiban kita sebagai Allah, sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim tentunya tidak hanya sekedar mendapatkan hukum saja. Dalam arti kemudian kita lihat puasa hanya sekedar mendapatkan pahala, tetapi kita juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hikmah besar dari pelaksanaan ibadah shaum Ramadan. Sebagaimana dalam ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah, bahwa hikmah terbesar dari pelaksanaan ibadah shaum Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba Allah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata Allah telah menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali varian, banyak sekali macam, banyak sekali warna-warni, perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya. Nah, disitulah sifat manusia yang dinamis. Sifat manusia itu salah satunya adalah dinamis. Karena itu di dalam Al-Quran pun manusia itu banyak sekali pembagian. Secara umum Allah membagi manusia dari sisi keyakinannya menjadi 3. Secara umum ada mukmin, orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini ciri-cirinya, tanda-tandanya sederhana singkat sekali dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan di awal surah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa zakatahu, beriman yakin. Nah, maka agama ini juga harus yakin. Ketika kita dilahirkan dalam keadaan muslim, orang tua kita beragama Islam, kita yakin bahwa ini memang pilihan terbaik Allah melalui orang tua kita menjadi muslim. Nah, ada yang mungkin terlahir dalam keadaan ghairul muslim, sehingga dia harus melakukan pencarian dulu sampai kemudian dapat petunjuk, dapat hidayah Allah, jadilah dia sebagai seorang yang Allah. Nah, mungkin dulu bapak-bapak pernah mendengar ya mu'alaf yang sangat terkenal, sangat terkenal. Mungkin di dunia hiburan misalnya, siapa yang paling terkenal? Mu'alaf orang Amerika misalnya siapa? Ada seorang musisi namanya Cat Stevens, pernah dengar mungkin ya? Jadi Muslim, padahal dia cari-cari kelemahan Islam. Perang Islam malah dapatkan hidayah Islam. Kemudian berubah dari Islam menjadi Yusuf Islam. Yusuf Islam. Ada lagi misalnya yang sekarang di Indonesia yang lagi ramai siapa? Yang malam. Jadi Kauzar. Oh iya. Show. Jadi siapa? Ada Deddy Gurus. Ada lagi siapa? Ada artis itu, bukan selebritas ya. Dan kemudian ketika dia langsung menjadi muslimah, ya dapat hadiah dari kerajaan Arab Saudi untuk haji, ya langsung dari pemerintah Arab Saudi. Saya lupa namanya, tapi artis terkenal. Nah, mereka mendapatkan hidayah Islam itu bukan sesuatu yang sangat mudah, tapi melalui proses yang sangat panjang, pencarian yang sangat dalam sampai kemudian menemukan titik hidayah Allah. Nah, ini iman, ya, yakin itu tipis dengan tidak yakin atau kurang yakin. Yang beriman disebut dengan mukmin, yakin. Yang tidak yakin atau kurang yakin disebut dengan kafir, tidak yakin, tidak beriman. Padahal tipis sekali perbedaannya. Hanya kata tidak saya beriman dengan tidak beriman. Tapi kemudian perbedaannya sangat dalam. Dan perbedaannya pun juga nanti innalladzina amanu dan innalladzina kafaru. Innalladzina amanu kemana akhirnya endingnya. Mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Innalladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah disiapkan surga Firdaus yang telah diturunkan
ditentukan, ditetapkan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, fi nari jahannam, innalladzina kafaru fi nari jahannam. Orang kafir itu tempatnya di dalam neraka jahanam. Maka iman ya kafir atau kufur, iman orang yang mukmin, kufur orang yang itu dua bagian. Ada lagi yang ketiganya, yaitu munafikun, orang-orang yang pura-pura, ya orang-orang yang pura-pura beriman padahal di dalam hatinya dia tidak beriman. Ini pembagian. Nah ternyata pembagian-pembagian itu juga melebar, bukan hanya terhadap manusia secara keseluruhan. Orang yang beriman pun juga ada pembagian. Sebagaimana tadi orang yang bertakwa juga ada pembagiannya. Nah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membagi orang yang beriman ataupun bertakwa itu menjadi 3 bagian. Nah, ini kita temukan dalam surah Fatir ayat 32. Nah, ini kita bicara tentang hikmah dari puasa Ramadan yang mana harapannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa gambaran orang yang bertakwa? Nah, ternyata Allah memberikan klasifikasi pembagian bahwa orang yang bertakwa itu tidak sama secara keseluruhan. Ada beda di antara mereka, ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna al-kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Ayat ini sudah mungkin sangat terkenal, sudah sangat sering kita dengar. Tetapi mari kita kaitkan dengan harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa ketika kita menjadi atau mendapatkan kesempatan kembali untuk puasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini. Tentu saja kita berbagi kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang terpilih, atau kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih, maksudnya orang Islam. Maka di antara mereka minhum dzalimun nafsi, ada yang berbuat zalim, ada yang berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang di antara mereka yang setengah-setengah atau pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah, ada di antara mereka yang ideal, yang cirinya itu bersegera bergegas ya untuk melakukan al-khairat. Secara sederhananya al-khairat adalah kebajikan-kebajikan, tetapi yang dimaksud adalah amalan-amalan unggul. Nah, amalan-amalan unggul apa yang bisa kita lakukan ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan? Nah, ini kita ingin masuk ke level ini. Sabiqum bil khairat bi'idznillah, dengan izin Allah. Dari kalau fadlul kabir, itulah kami yang besar. Jadi tentu saja ya kita ingin bisa menjadi orang yang ketiga. Kata Allah SWT dalam ayat ini, yang pertama adalah muslimun zalimun li nafsi, seorang muslim tetapi dia sifatnya aniaya terhadap dirinya sendiri. Beragama Islam tapi kurang yakin dengan keislamannya. Beragama Islam tapi tidak bangga dengan keislaman. Beragama Islam tapi justru malah ketika agama Islam mendapatkan sesuatu yang baik, itu merasa dia tidak senang atau kurang senang. Ini berarti ada sesuatu zalim. Menjadi muslim tapi kehidupan sehari-harinya tidak muslim. Menjadi muslim tetapi misalnya dari sisi amalannya masih banyak kemaksiatannya dibandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu melakukan semacam introspeksi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kategori ataupun tipe yang pertama, muslimun tapi zalimun lil nafsi, hanya terhadap diri sendiri. Dan itu masih banyak. Ya. Beragama Islam tapi standar keislaman yang paling rendah saja, yang paling dasar saja, paling dasar, yaitu sholat misalnya, masih sangat berat. Menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah sholat wajib minimal dalam sehari sholat 5 waktu.
Benar nggak Pak? Benar nggak gitu? Banyak orang Islam yang masih belum sholat, maksudnya di kayu manis nggak ada, tidak bisa. Apalagi di BKM tidak bisa. Banyak orang Islam tapi untuk sholat. Hayya 'alas sholat, kehilangan, jadi padahal hayya 'alas sholat yang mana? Dan itu bukan banyak. Dan ternyata bukan hanya sholat apa namanya, sholat wajib di waktu, bahkan sholat Jumat pun masih banyak yang masuk. Maka kata Buya Hamka dalam satu poinnya itu catatan yang juga viral, kalau mau melihat orang Islam katanya kan ya, lihatlah sholat apa namanya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu pasangan itu udah nggak kebagian gitu, makanya dinamakan ya Pak Haji Kemal nih inisiator sholat di lapangan misalnya. Karena kalau di masjid tidak cukup kan, penuh kebagian yang dibuka kebagian, tinggal di lapangan kebagian. Kalau mau melihat seorang muslim, lihatlah pada saat sholat Jumat, pasti banyak, pasti banyak. Nanti disempur, apalagi kalau beda sholat itu punya beda. Waduh, belum kan? Lihat lagi sholat. Tapi kata beliau, kalau mau melihat orang yang beriman, lihat sholat subuhnya. Lihat sholat subuh. Tapi tadi alhamdulillah penuh ya. Jadi banyaklah beriman. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Islam ini harus masuk ke dalam diri kita. Jangan sampai hanya sekedar level kita sekedar identitas saja atau hanya sekedar status saja. Nah, karena jumlah umat Islam itu banyak besar. Kalau secara keseluruhan di sensus di seluruh dunia umat Islam kedua dibandingkan ada Kristen. Tapi kalau di Indonesia dulu nomor 1, sekarang ya masih nomor 1, tapi jumlahnya masih nomor 2. Di level dunia umat Islam jumlahnya di Indonesia maksudnya umat Islam Indonesia yang tadinya ranking 1 sekarang turun ke ranking 2. Kalah kita dengan Pakistan sekarang bagaimana? Ya. Apakah karena pengaruh dakwahnya jamaah yang suka masjid ya, atau yang suka masjid itu atau apa? Jadi kita kalah secara jumlah ya, dari umat Islam dari Pakistan. Tetapi tentu kita punya harapan jumlah yang besar ini bisa menjadi kekuatan, ya menjadi kekuatan. Jadi kembali lagi kita harus mengatakan Islam. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan kemuliaan ataupun kebanggaan Islam itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Kalau misalnya kita dituduh macam-macam dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, umat Islam itu dianggap dengan kekerasan, dianggap dengan terorisme dan sebagainya, itu tidak benar. Sampai hari ini pun kita harus berani mengatakan bahwa umat Islam ya bukan sebagaimana dituduhkan, sebagaimana orang-orang yang punya pandangan Islamofobia, fobia terhadap Islam. Bahwa Islam ini agama yang rahmatan, agama yang damai. Tetapi kalau misalnya kita diganggu, ya kita tidak akan pernah tidak. Maka seperti yang dialami atau dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina yang sampai kapanpun al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu tetap tegak sampai hari kiamat. Maka tidak pernah menyerah pada kezaliman. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi zalim di nafsi ada muslim yang zalim di nafsi. Nah, mungkin orang-orang dulu yang mengatakan bahwa ada banyak umat Islam yang zalim di nafsi inilah kemudian gampang untuk dicapai, gampang untuk dilemahkan. Muncul teori DVD Imran yang dulu pernah dilakukan kolonial karena banyak umat Islam lemah. Muncul teori trilogi itu apa istilahnya, Islam abangan, Islam priyadi, Islam santri, dipecah-pecah agar apa umat Islam.
Padahal umat Islam merokok. Nah, maka kita harus buktikan kita tidak termasuk ke dalam kelompok ini. Zalimun li nafsi. Yang kedua adalah minhum muqtasid. Dan di antara umat Islam itu ada yang pertengahan. Menurut para ulama tafsir, yang dimaksud dengan muqtasid di sini adalah ada orang Islam yang dia masih melakukan kewajiban atau menggugurkan kewajiban, tapi belum bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal yang disunahkan. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan muqtasid di sini yaitu seorang muslim yang pada saat tertentu dia rajin beribadah kepada Allah, taat pada perintah Allah, tapi pada saat yang lain dia juga masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Artinya masih setengah-setengah, masih 50-50. Yang muslim tapi kemudian masih melakukan perintah. Sebagai contoh, mungkin kita dengar beberapa waktu yang lalu terjadi kesimpulan informasi yang kurang bagus untuk Kota Bogor. Ternyata di Kota Bogor ini termasuk pengguna judi online, judol terbesar bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia. Ini kan enak beritanya. Ternyata ya pelakunya bisa jadi karena Indonesia, khususnya Kota Bogor di mayoritas muslim, bisa jadi pelakunya banyak orang. Nah, setelah kita telusuri, ya, ternyata mungkin ada spot-spot tertentu memang yang sudah disiapkan sehingga jamaahnya banyak masuk situ. Jamaahnya banyak. Nah, ini kemarin informasi dari Pusat Karnain juga sebetulnya sudah dilakukan ya untuk melakukan rancangan peraturan daerah untuk mengerem ini ataupun menahan ini judi online ini. Tapi ternyata ya ditolak karena ini urusan pusat kan. Nah, ini masalah ini gitu. Padahal itu sudah jelas kemungkaran. Ya sudah jelas atau dari mulai game online, kemudian pinjam online, pinjol, kemudian menjadi judi online. Ini adalah langkah dari kemungkaran yang harus kita tolak, yang harus kita lawan sesuai dengan kemampuan dan kesalahan. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya masih banyak orang Islam yang masih melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa, tetapi pada saat yang lain juga masih melakukan ketaatan. Nah, ini yang di antara misalnya dosa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai dilakukan oleh orang Islam, tapi masih banyak yang berbuat. Ini terkait juga mungkin dengan kisah Isra Mi'raj yang mungkin kita sudah mendengar ya dari para pembalik kepada kita saja. Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj itu ada satu peristiwa dan itu momen di mana beliau ditawari 2 minuman. Yang satu susu, yang satu haram. Labanun wa khamrun, labanun susu, khamrun itu haram. Mana yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW? Pasti yang dipilih adalah laban, minuman susu. Kata malaikat Jibril, asabta ya Muhammad, asabta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, dan umatmu nanti juga akan mengikuti apa yang dipilih. Ternyata benar, banyak umat Nabi Muhammad SAW yang memilih minuman halal yang dipilihkan oleh Rasulullah itu susu. Tetapi masih banyak juga yang belum bisa meninggalkan minuman keras, khamar. Maka khamar ini juga menjadi PR. Ya. Dan konsumen terbesarnya banyak orang Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadis ada 3 golongan. Salasah la yadkhuluna al-jannata abadan. Ada 3 golongan yang nanti dia pada hari akhir tidak akan masuk ke dalam surga selamanya. Bahkan kalau riwayat mencium wanginya surga dari kebahagiaan. Siapa mereka? Yang pertama adalah mudminul khamar, pemabuk berat. Pemabuk berat. Kalau sholat wajib sehari semalam 5 waktu, 5 kali mungkin dia mabuknya bisa 7-10 kali. Mabuk berat, mudminul khamar. Dan ini kan pengharaman daripada khamar ini dalam Al-Quran sudah jelaskan ya. Tahapannya banyak sekali. Ada 3 dan mulai sosialisasi bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya
kelulusan itu sudah saksikan dulu. Begitu paham, begitu ngerti, baru kemudian wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat, maksudnya melaksanakan sholat sedang dalam keadaan mabuk. Ya, karena kalau sholat mabuk, apalagi jadi imam, baca ayat kuliah ayat kafirun misalnya. Ya, nggak beres-beres. Karena ada dua ayat yang sama. Wala antum abiduna ma'bud, wala na'budu abadu, wala na'budu ma'bud, wala antum abiduna ma'bud. Karena mabuk. Jadi dilarang pada waktu itu. Sampai kemudian Allah menetapkan hukum haram bagi khamar secara absolut, secara mutlak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Diharamkan dulu ya minum khamar. Tapi masih banyak umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina, juga dengan larangan zina. Itu sangat jelas sekali ayatnya. Tapi banyak yang melanggar, banyak yang kemudian menganggap itu sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak harus diikuti dan seterusnya. Nah, jadi kelompok orang yang pemabuk berat itu tidak akan masuk. Yang kedua adalah wal mutasyabbihin bil rijal wal mutasyabihat bin nisa, atau wal mutasyabihin bin nisa wal mutasyabihat bin rijal, yaitu laki-laki yang mengikuti gaya perempuan atau perempuan yang mengikuti gaya laki-laki. Apa yang istilahnya sekarang? Tomboy. Transgender. Ya, transgender. Jadi dibolak-balik, laki-laki gayanya gaya perempuan atau perempuan gayanya gaya. Nah, ini tidak boleh. Maka dari sekarang anak-anak kita, ya kita harus perhatikan jangan sampai laki-laki itu gayanya melambai dari jalannya. Maka para laki-laki senang pusat, biarin alhamdulillah. Kalau anak laki-laki tapi sudah senang kayak apa gitu. Perempuan ya harus senang sebagai kodok dan itu senang jahit, senang masak. Kalau perempuan senangnya misalnya apa ya? Mainan laki-laki. Yang dia buat balik seperti itu. Nah itu kan nanti akan terjadi mutasyabihin. Ya bisa mutasyabihin. Dari sisi pakaian juga sama. Yang termasuk makanya penyakit LGBTQ yang harus kita rawat, yang harus kita jauhkan dari diri kita, anak kita keluarga kita. Kemudian yang ketiga yang dilarang itu atau yang menyebabkan seorang itu nanti masuk surga adalah berdayus. Siapa itu dayus? Itu orang yang orang tua yang tidak peduli sama anak perempuannya, yang mau maksiat atau mau jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan saudaranya, yang belum sah menikah dan sebagainya. Itu termasuk dayus. Atau suami terhadap istri, atau bisa jadi berlaku istri terhadap suami. Dayus. Nah, maka kalau dia akan menjadi penyakit dan bisa menyebabkan tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi masih banyak sekali gambaran di mana orang Islam atau umat Islam itu masih dalam setengah-setengah dalam kehidupan. Maka kita niatkan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita ada menjadi ahli takwa, orang yang bertakwa yang dalam kehidupannya yang dipikirkan adalah kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Yaitu orang yang bersegera untuk meraih kebajikan ataupun keunggulan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menaikkan level kita menjadi sabiqun bil khairat bi'idznillah. Orang yang bersegera menjemput ketentuan Allah terhadap dirinya untuk menikmati dan di sisi ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita merasa ya sudah kita dalam keadaan seperti ini saja. Seperti misalnya mungkin kita masih sholat
ya masih macam baca Al-Quran, ya, masih ngaji. Tetapi ketika misalnya kita disodori atau ditawari untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia kita, kita masih ikut. Nah ini yang menjadi perhatian. Maka levelnya itu disebut dengan al-abror. Ada satu kaidah, ini bukan hadis, ya, tetapi kaidah saja. Intinya hasanatul abror sayyi'atul abror. Ya. Bagi orang yang level ketakwaan itu di level abror, ya melakukan sesuatu itu mungkin baik-baik saja. Bagi kita misalnya nih, pas di bulan puasa Ramadan, mungkin misalnya masih mau karaokean gitu misalnya nyanyi-nyanyi, ya, mungkin tidak membatalkan puasa, kan nyanyi kan tidak berpuasa. Ya, tetapi itu bagi muqarrabin sayyi'atul muqarrabin, bagi orang yang muqarrabin itu termasuk yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak memberikan level derajat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu. Ya. Bagi orang tertentu mungkin misalnya ketika bulan puasa bulan Ramadan buka puasa bareng misalnya, iftar jamaah, tapi campur baur misalnya, lagi perempuan campur, kemudian ada bercandanya ataupun ketawanya berlebihan dan sebagainya. Bagi sebagian orang itu biasa saja. Yang penting puasanya tidak batal. Tapi bagi orang yang muqarrabin itu sebaiknya ditinggalkan. Maka untuk bisa meraih level derajat orang yang muqarrabin ini, kita harus kuatkan dari sisi niat, dari sekarang. Bahwa niat kita puasa ini bukan hanya sekedar melewati datangnya bulan Ramadan ataupun istilahnya mengalami peristiwa datangnya bulan Ramadan kemudian setelah itu kita berlalu begitu saja, tetapi orang yang punya niat yang kuat untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan terbaiknya menaikkan derajat ketakwaan di dalam Allah, itulah yang nanti akan masuk ke dalam fastabiqul khairat atau sabiqul khairat. Nah maka dari sekarang ya kita sudah harus melaksanakan, harus kita siapkan waktu, pengelolaan waktu, manajemen waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini. Setiap kita pasti berbeda-beda aktivitasnya. Ya, ada yang berdagang, mungkin punya aktivitas yang paling tahu adalah bagaimana dirinya dalam di bulan Ramadan itu mengatur waktu sebagai seorang pedagang. Ada sebagai seorang pegawai juga sama, bagaimana dia mengelola waktu yang sama itu untuk waktu efektif untuk beribadah. Ada yang guru mungkin di sekolah mengajar, yang mungkin banyak liburnya kalau sekolah di sekolahnya. Kalau di dosen itu libur terus. Hampir bulan Ramadan ini mau diliburkan setiap sekolah. Jadi tidak ada kegiatan di sekolah, tapi ternyata alhamdulillah masih tetap masuk sekolah. Ya masuk libur, libur masuk libur lagi. Jadi mengatur. Ada yang perdagangan tadi, ada yang mungkin petani, ada yang mungkin pekerjaan lepas seperti mungkin sebagai praktisi ojek online gitu ya, atau Grab online dan seterusnya, kendaraan online. Nah ini juga harus diatur. Ada yang sebagai pejabat dan lain sebagainya. Nah, ini macam ada yang sebagai mubalik, sebagai dai juga sama. Nah jadi pengelolaan waktunya ini yang sangat menentukan kualitas ibadahnya di hadapan Allah SWT. Nah yang tentunya yang harus kita rencanakan adalah bagaimana kita bisa mengisi ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini dengan melakukan kebajikan. Ya, kita siapkan ya infak terbaik kita, infak harian, ya, infak dunia Islam, infak untuk saudara kita atau tetangga kita yang memang sangat membutuhkan, yang di luar dugaan kita, ataupun yang berkaitan dengan kewajiban kita di akhir Ramadan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal. Ini juga sudah harus dipersiapkan. Begitu pula juga dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya maka sudah seharusnya kita lebih intensif lagi dalam kaitan kita dengan Al-Quran. Baik itu membacanya secara harfiah. Nah, yang paling penting juga ada waktu untuk belajar memahami isinya.
misalnya tadi saya baca di surah di ayat pertama misalnya surah Al-Baqarah ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Ramadan kali ini kita harus sudah belajar apa isi artinya. Ya ayuhan nas wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah ibadahnya Tuhan kamu sekalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan manusia, wal ladzina min qablikum, menciptakan orang-orang sebelum sekalian, la'allakum tattaqun, agar supaya bertakwa. Jadi membaca Al-Quran dari qiraah ghairul mukatsabah, membaca yang sifatnya ekstensif, hanya sekedar baca lewat dapat pahala alhamdulillah, menjadi qiraah mukatsabah, membaca yang sifatnya intensif, membaca dengan pemahaman, penghayatan, kemudian kita paham. Nah, ini harus kita siapkan. Walaupun mungkin waktu kita terbatas, tapi sekurang-kurangnya setidak-tidaknya ada Al-Quran terjemah yang mendampingi bacaan Al-Quran kita tadi. Ketika baca surah Yasin, misalnya sampai pada ayat Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pasti itu sudah hafal semuanya. Tapi ketika kita baca dengan artinya, dengan pemahamannya, kita yakin bahwa semua sudah yang terjadi dalam kehidupan ini sudah diatur sedemikian indah, sudah diatur dengan sedemikian rapi oleh pun mereka. Kalau kata Allah jadi. Walaupun kata manusia tidak, walaupun kata manusia belum, walaupun kata manusia tidak akan begini dan begitu, tapi kalau kata Allah pun itu pembacaan intensitas. Nah, ini bacaan intensif ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Seperti Mas'ud, kunna nata'allam al-Qur'ana Nabi SAW, ya. Kemudian kata Abu Mas'ud ini, kami dulu belajar membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran bersama Rasulullah SAW ilman mu'amalan, ilmunya sekaligus amalnya, ilmunya sekaligus amalnya, sehingga ya ilmu Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca ini sedikit-sedikit kita amalkan, kita terapkan itu dalam kehidupan. Itu yang akan menjadikan Al-Quran tersebut petunjuk bagi kehidupan kita. Jadi pembacaan intensif ini memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, tahun lalu alhamdulillah di tahun 2005 saya dapat kesempatan untuk iktikaf di Masjidil Haram sampai bulan Syawal, sampai bulan Syawal di sana. Dan perbedaannya adalah ya, puasa kita di sini di Indonesia dengan yang sedang melaksanakan ibadah umroh itu satu pada daya tahan. Karena kalau kita puasa di sini kan walaupun sepanas-panasnya di Indonesia ya masih tetap sejuk, apalagi di rumahnya nggak AC atau di masjid juga sama seperti masjid saat ini sudah nyaman sekali dari AC. Ya. Kalau keluar pun panas terik matahari itu tidak terlalu, tapi kalau di Mekah atau Madinah panasnya benar-benar. Jadi kita butuh daya tahan, sehingga ya, fisik yang kuat itu sangat membutuhkan. Kalau lagi sakit itu kuat, nggak fokus. Nah, yang kedua adalah ya, daya tahan ini dibuktikan dengan misalnya kita ingin mendapatkan tempat utama dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Nah, kalau di Indonesia di kita ini mungkin banyak ya kebiasaan kita ya berangkat untuk sholat tarawih itu setelah sholat maghrib atau pas mendengar azan baru berangkat. Ya, berangkat itu azan itu juga masih sambil minum teh, masih keburu sambil makan snack dan sebagainya. Nah, di Mekah kalau pas 10 hari terakhir itu mau sholat tarawih yang tempat yang bagus itu ya harus berangkatnya harus setelah zuhur, ya setelah atau zuhur di sana, zuhur di Masjid Haram baru dapat tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Kalau enggak, kalau berangkatnya habis asar udah bagian tadi. Jadi daya tahan. Nah, daya tahan ini juga kenapa Allah SWT syariatkan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih kita itu kan jumlahnya banyak, ya, jumlah rakaatnya ada yang 11 dan ada yang 20. Ya, di sini 11 kan ya. 11. Tetapi bacaannya banyak. Ya,
ya, bacaannya panjang-panjang, tenang, ya khusyuk. Kemudian juga ya istilahnya sangat melihat dan memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, sholat tarawih itu mendatangkan ketenangan itu juga daya tahan. Ya, kalau kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Nah, jadi kembali lagi bahwa ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita kuatkan niat kita ya untuk beribadah dan mengelola waktu yang ada dan menaikkan, kita kuatkan niat kita untuk menaikkan level ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, ya belajar untuk lebih intensif. Yang ketiga tentunya adalah iktikaf. Iktikaf ini juga momen yang sangat spesial yang tidak boleh kita lewatkan. Ya walaupun mungkin tradisi kita menjelang iktikaf itu banyak yang persiapan mudik, yang persiapan itu persiapan menjelang lebaran, tapi tetap harus kita siapkan waktu untuk niat iktikaf lillahi ta'ala. Karena iktikaf ini secara intensifnya, secara istimewanya itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam banyak hadis disebutkan beliau beriktikaf ya secara penuh ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut ya, dan beliau mengajak ataupun membangunkan keluarganya, jadi istrinya, anaknya dan seterusnya dibangunkan ikut bersama beliau beribadah di malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pada umur, diberikan kesehatan dan bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita semakin pandai bersyukur ya dengan semua yang kita sudah miliki sampai hari ini, dan bersabar ya dengan semua ujian dan cobaan dari Allah, termasuk ujian dalam hal makan, minum ya, ataupun menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Wa